Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ainur Rahmah, perwakilan dari kelompok 1 XTIB, akan mempresentasikan tentang bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersama teman saya, Adam Mujaki, Ardiansyah, Fikri Aidi Fauzan, Hasna Najwa Lamis, M. Fadil Akbar, Rapli Muhammad, Raihan Muhammad, Satria Al-Ghifahri. Pertama-tama materi akan dibacakan oleh Adam Mujaki. Bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut pemuji, sistem adalah suatu pergulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang terbentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. David Edson menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial. 2. Robert menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. 3. Jacques Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah. 4. Rudy Kantaprawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut merupakan proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai kebaikan yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rapli Muhammad. A. Daya jangkauan universal, meliputi semua anggota masyarakat. B. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, legalitas, dan kerelaan yang besar. Selanjutnya oleh Fikri Aidi. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Infrastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Selanjutnya dibacakan oleh Hasna. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara.
Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, dan media komunikasi politik. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Ghifari. Kelompok kepentingan, interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayaran pajak, serta dagang. Lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian dibacakan oleh Fadil Akbar. Kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara demonstrasi atau mengikuti aksi mogok dan sebagainya. Dan selanjutnya oleh Ardiansyah. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya, media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Dan sekarang untuk sesi tanya jawab. Apa yang dimaksud infrastruktur politik? Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Bagaimana pendapat definisi sistem politik dari Rusadi Kantra Prawira? Definisi sistem politik menurut Rusandi Kartapira adalah bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja sama dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Apa yang disebut dengan partai politik? Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Yang dimaksud suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden